Halo, saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Yuk lihat bagaimana pengembangan dan penerapan smart app berbasis AI, Artificial Intelligence, dalam implementasi kurikulum Merdeka. SMA Negeri Probur terletak di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Lebih tepatnya 40 km ke arah barat daya. Akses ke sekolah dapat ditempuh dengan waktu 90 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Topografi sekolah berupa deretan pegunungan dengan lembah yang menyusurinya. Sekolah kami berada di daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Hanya 4 jam ke Dili Timor Leste dan 12 jam ke Kupang, ibu kota provinsi NTT. Fasilitas sekolah kami masih minim. Jaringan sinyal internet belum bisa kita nikmati secara stabil. Keadaan siswa sangat beragam. Rata-rata jarak sekolah siswa ke sekolah sekitar 3 km dengan jalan kaki. Halo semuanya, saya Arif Darmadiansah, guru biologi dari SMA Negeri Probur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Welcome to Probur Senior High School 4.0. Selamat datang di SMA Negeri Probur generasi 4.0. Mari kita lihat. Pada tahun ini sekolah kami termasuk ke dalam kategori mandiri belajar implementasi kurikulum Merdeka. Lalu bagaimana pengibasan praktek baik implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami? Ciri praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang pertama memiliki cara baru ataupun inovasi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, terutama implementasi kurikulum Merdeka secara berkelanjutan. Yang kedua, terjadinya perubahan hal yang mendasar sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa ataupun outstanding result. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai role model ataupun contoh agar dapat menginspirasi komunitas belajar ataupun sekolah lainnya. Dan yang terakhir, ciri praktek baik implementasi kurikulum Merdeka memiliki strategi yang efektif dan efisien dalam penerapan kurikulum Merdeka secara komprehensif. Mari. Lalu, inovasi praktik baik apa yang akan dilakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka? Ya, Bapak juga tetap semangat ya. Begini, pengembangan dan penerapan smart app berbasis AI, Artificial Intelligence, dalam implementasi kurikulum Merdeka ini dapat menjadi jawaban dari tantangan dan hambatan guru yang selama ini dialami. Setiap tahun, guru itu kan dituntut untuk membuat administrasi pembelajaran. Akhirnya fokusnya terpecah. Pembelajaran tidak berpusat pada siswa lagi. Nah, smart app berbasis AI ini dapat membantu guru dalam mendesain dan merancang pembelajaran secara digital. Guru dapat fokus dalam pembelajaran dan berpusat pada siswanya. Berikut ini tampilan administrasi pembelajaran dalam smart app berbasis AI. Terdapat 4 kategori buku. Buku pertama berisi mengenai RPP, KKM, KIKD, analisis SKL, dan silabus. Buku 2 berisi Promes, Prota, Kaldik, dan alokasi waktu. Buku 3 fiturnya dapat diupdate sesuai kebutuhan, berisi jurnal pembelajaran, absen siswa, dan asesmen. Serta buku 4 berisi program pengembangan diri. Semua fitur tadi dapat di-download apabila dibutuhkan, misalnya RPP ataupun KKM dalam tampilan berikut. Lalu, bagaimana dalam pembelajaran? Smart App berbasis AI selain membantu dalam mendesain, juga sebagai media pembelajaran. Berikut tampilannya. Guru dalam mendesain pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Contohnya seperti ini. Ada rangkuman menu materi yang ada di dalam aplikasi yang diinstal di HP-nya anak-anak. Nah, kemudian misalkan kita pilih salah satu materi, ada KIKD, peta konsep, kemudian ada materi, percobaan, kuis, referensi, rangkuman, dan yang terakhir adalah asesmen ataupun penilaian harian yang bisa kita ambil setiap pembelajaran. Kita ambil contoh, misalkan di materi, kita bisa melihat daftar materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Seperti ini. Juga terdapat fitur video yang digunakan dapat membantu siswa di dalam pembelajaran. Bagaimana penerapan smart app berbasis AI, Artificial Intelligence dalam pembelajaran? Halo semuanya. Siap.
Kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, menyapa siswa, mengucap salam, dan apersepsi. Presensi kehadiran sudah menggunakan kartu secara digital, sehingga data kehadiran langsung terekam dan dapat dipantau secara langsung, kapanpun dan dimanapun. Oke, baik. Lanjut. Coba ya. Hasilnya langsung terekam di dalam aplikasi. Ada daftar nama yang sudah melakukan presensi, misalnya Gustin, ada nama, kemudian ada kelas, tanggal, dan waktunya. Semua data siswa masuk terekam secara otomatis. Pengisian jurnal pembelajaran juga dilakukan secara digital, sehingga kepala sekolah dapat memantau perkembangan pembelajaran di kelas secara online. Bahkan, pengawas pembina dapat mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di kelas tanpa harus ke sekolah. Jurnal mengajar secara digital yang diisi tentang tanggal, jam mengajar, pertemuan keberapa, KD yang bisa diambil dalam foto, materi juga bisa diambil dalam foto, kegiatan pembelajaran bisa direkam, kegiatan pembelajarannya, dokumentasi kegiatan pembelajaran di kelas, dan tanda tangan. Pagi anak-anak semuanya. Pagi. Ya, melanjutkan pelajaran yang kemarin, Bapak sudah mempersiapkan materi selanjutnya tentang metabolisme, kemudian bab yang selanjutnya apa? Materi genetik. Baik, pada kesempatan kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pewarisan sifat. Nona punya rambut keriting, punya rambut lurus, itu diwariskan dari bapak dan mama. Kira-kira sisanya diwariskan sama siapa? Ayah. Kegiatan inti pembelajaran dimulai dari menjelaskan SK, KD, serta tujuan pembelajaran. Siswa sebelumnya sudah menginstal Smart App berbasis AI di HP-nya, sehingga guru tinggal menyiapkan model atau strategi yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kali ini, model yang dipilih yaitu Problem Based Learning. Siswa menganalisis masalah dan menemukan konsep materi genetik dengan bantuan Smart App berbasis AI. Karakteristik materi genetik cukup kompleks, sehingga siswa perlu fokus dalam pembelajaran. Pembelajaran diakhiri dengan elaborasi materi dan ice breaking. Tak lupa, asesmen harian diberikan untuk melihat sejauh mana perkembangan hasil belajar siswa. Oke, maju. Kanan, 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 kiri bro. Oke. Bagaimana dampak dan respon atas inovasi yang dilakukan? Saya sangat tertarik dalam penerapan mata pelajaran kimia. Semoga Pak Arif berkenan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kimia secara menyeluruh. Pengembangan ini merupakan inovasi praktik baik implementasi kurikulum merdeka yang menciptakan terobosan baru yang sangat luar biasa atau outstanding. Platform ini dapat digunakan sebagai model dan inspirasi dalam menyusun kebijakan kurikulum di sekolah. Praktek baik yang dilakukan oleh salah satu guru kami di SMA Negeri Probur atas nama Bapak Arif Darmadiansa dalam merancang dan mendesain pembelajaran berbasis digital dapat memberikan inovasi yang terbaik dan terbaru bagi kami, sehingga kami sebagai komunitas yang ada di SMA Negeri Probur dapat bisa mengadopsi itu dan dapat mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka yang lebih komprehensif. Sudah on. Oke, sudah on. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Sehat. Senang semua? Senang. Nah, kita belajar apa tadi? Biologi. Nah, biologi apa tadi? Belajar apa? Mau lagi belajar seperti itu? Mau. Benar tidak? Mau tidak?